Perusahaan ini sudah untung sudah beberapa dekade, ya berdua dekade ini ada 19 tahun. 15 Tapi tahun. sudah lama profit ya Pak, tentu saja. Dari awal kami berdiri, Pak, sudah profit. Wah, ini dia. Kami tidak mengalami yang namanya rugi. Jadi itu nggak ada itu valuasi ya, mimpi-mimpi nanti kapan baru untung. Ini perusahaan ini Gateway hebat ya. Begitu didirikan, ada kegiatan, ada sales, EBITDA positif, dan ada net profit. Pemirsa, jumpa dengan saya Primus Dorimulu dalam acara Konvergensi, podcast pertama dari Investor Trust. Kesempatan pertama kita akan berdiskusi dengan Managing Director PT Gateway Container Line, Hesti Rosmawati. Salam jumpa Bu Hesti. Salam jumpa Pak Primus. Ini nama perusahaan Anda menarik, Gateway ya. Yep. Gateway pintu gerbang. Nah, pintu gerbang di bidang payment, ada pintu gerbang, ini pintu gerbang di bidang logistik ya. Nah, ini menarik karena perusahaan logistik ini, Gateway Container Line ini bisa menjadi saksi bagaimana dunia yang terkena pandemi COVID-19 dan kemudian bagaimana recovery ketika pandemi sudah bisa diatasi. Karena satu hal yang sangat memukul perekonomian dari sisi supply adalah logistik yang tersendat karena terputusnya supply chain. Kan begitu. Jadi ketika pandemi, kegiatan produksi juga berkurang karena orang WFH ya, work from home. Kemudian juga pengiriman barang juga masalah karena yang di pelabuhannya banyak yang bekerja di rumah, sehingga pengiriman barang menjadi masalah. Tapi bagaimana pengalaman Ibu Hesti ketika pandemi dan ketika mulai recovery? Bagaimana perbaikan dalam rantai pasok ini? Baik Pak, memang pandemi ini jadi situasi yang menarik buat kami karena mungkin dari semuanya juga mengalami ini yang pertama kali. Kami hanya sedikit mengalami hambatan di tahun 2020, sedikit. Itu slight reduce sekitar 8%. Tahun 2020. 2020. Kita pandai mulai meledak tuh Maret ya. Iya, betul. Pada saat itu memang kami masih, apa yang harus dilakukan gitu. Satu sisi logistik itu tidak bisa berhenti kan Pak Primus, tapi pemerintah menganjurkan kita banyak WFH. Tapi syukurnya lagi akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kami termasuk industri primary yang memang dibolehkan beraktivitas penuh saat itu. Jadi tidak WFH? Tidak WFH, kami diperbolehkan. Tapi memang kami diberi batasan-batasan, seperti akhirnya kami harus memperbaiki infrastruktur office gitu ya, yang jaraknya dibatasi dengan segala pemeriksaan oleh pemerintah setempat. Saat itu kami langsung merapatkan barisan, jadi apa yang harus kami lakukan, karena memang semua industri terhenti, sedangkan kami logistik itu kalau industri terhenti, kami akan berhenti. Apa yang harus kami lakukan adalah sisi mana kami bisa mereduce, apa yang kami bisa lakukan efisiensi. 2020 akhirnya kita mengkoreksi forecast, mengkoreksi target. Itu slight reduce hanya 8% kami turunkan. Tapi memang di 2021 itu justru kami kaget dengan kondisi yang growth-nya itu justru sahabat, 2021 itu masih pandemi kan? Itu parah. Apa namanya tuh? Ada pandemi jenis baru ya, varian baru itu. Iya, itu justru lagi parah-parahnya. Tapi memang pelaku logistik ini sepertinya saat itu kita misdiagnose, kita salah mendiagnosa. Kami pikir produksi terhenti, industri terhenti, tapi ternyata tidak Pak. Produksi tetap berjalan, karena memang perusahaan yang lain pun kan sama mikir gimana caranya gue hidup gitu. Iya, iya. Yang dari customer kami misal tadinya dia hanya mikirin spare part, mesin jahit, akhirnya karena pemerintah demand terhadap alkes tinggi,
mereka tetap melakukan import, memang tidak langsung mesin atau garment itu, tapi alkes, baju-baju yang buat kita hazmat itu semua diimpor, dan itu kuantitinya besar sekali. Belum lagi dari sisi farmasi, pengobatan itu juga naik signifikan. Kami pikir ini masih industri yang terkorelasi dengan pandemi, itu oke. Tapi justru Pak, itu yang anehnya, kayak barang-barang yang sebenarnya kami pikir di pandemi ini tidak akan terbeli oleh manusia, seperti baju, tekstil sepatu, dan garmen ya. Iya, itu justru juga sama naik. Saat itu saya nggak berpikir ini kenapa kok di Indonesia justru pengiriman naik. Jadi kami ya sudah menjalankan saja. Kami juga bicara dengan shipping line lebih parah. Shipping line itu kan pemilik kapal. Jadi dia juga ternyata salah diagnosa juga. Mereka memparkirkan semua kapal, tapi ternyata parkir kapal sehingga yang masuk ke Indonesia nggak banyak. Jadi volume demand tinggi, kapalnya nggak ada Pak. Justru itu yang menjadi itu sampai masalah. tahun 2021? Sampai 2022. 22 malah, tahun lalu ya? Itu masih terjadi, sampai 2002 semester akhir pun sampai Oktober tuh masih terjadi. Kapal itu nggak ada. Blessing in disguise, jadi dengan kapal nggak ada, akhirnya logistik price naik, sehingga profit naik. In short, kami membukukan profit yang even last decade itu kami nggak pernah achieve. Dan bukan hanya GT Container Line. Dan itu terjadi pada tahun 2021? 2021 dan 2022. Jadi 2020 masih menurun ya? Masih, 8%. 8% ya, ketika pandai tahun pertama ya. Tapi kedua justru naik? Naik. 2022 even naik. Tapi sampai hanya semester akhir. Desember sudah mengalami decline. Jadi secara umum, walaupun isu global bahwa terputusnya rantai pasok, supply chain karena pandemi COVID-19, tetapi pengalaman Bu Esti justru berbeda ya. Jadi paling cuma tahun pertama itu pun turun sedikit ya. 2021 udah naik dan 2022 luar biasa. Luar biasa naik. Hanya memang di situ ada kami menyebutnya turbulence operation. Profit naik tapi ekstrak kerja kami juga sangat naik Pak. Karena seperti tadi kapal nggak ada. Begitu kapal nggak ada, apa yang bisa kami lakukan? Terus bea cukai juga sama. Karena bea cukai tidak standby, yang tadinya 24 jam sehari itu mereka juga tidak bisa lagi. Tapi karena kami sudah menghadapi beberapa situasi sehingga dan hubungan kami dengan stakeholder juga bagus, jadi ya itu semua bisa diatasi. Jadi sebetulnya ini karena ada produk-produk tertentu yang memang tetap ada demand, bahkan high demand. Jadi orang walaupun di pandemi tapi tetap mengkonsumsi. Dan itu perlu tetap harus ada pasokannya. Ada Pak. Dan tren kayak domestik sendiri, kalau Pak Primus itu kan kita karena di rumah tanaman tuh ya Pak. Tanaman itu kan booming ya. Betul. Tanaman itu pun kan diimpor Pak, bukan hanya punya Indonesia. Dari Bangkok itu banyak sekali. Salah satunya apa sih? Aglonema. Aglonema itu jenis terbaik, salah satu dari Thailand. Jadi di puncak nggak cukup? Nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup, akhirnya banyak dipasok juga dari sana. Itu baru tanamannya aja, belum peritilannya seperti pot, banyak sekali. Jadi ya domestik pun kami naik karena banyak yang masuk Batam. Nah, kita sekarang sudah pada tanggal 13 Desember 2023. Sebentar lagi, kurang dari 3 pekan ya, kita akan memasuki tahun yang baru. Pertanyaan adalah, apakah kapal-kapal sekarang sudah semuanya beroperasi full, udah penuh kapal-kapal? Kan bisnisnya Gateway Container Line kan berhubungan dengan kapal ya. Sudah atau bahkan sudah karena muatannya banyak kita malah kekurangan kapal? Enggak, kapalnya kelebihan sekarang Pak. Gimana cerita kelebihan? kalau pesawat kan kurangan kita. Iya, ini kita kapal kelebihan karena gini, pada saat yang 2021-2022 shipping line atau vessel owner, mereka kan melihat potensi pasar sedemikian besar Pak. Mereka reach profit even up to 4,000% higher dari sebelumnya. Dengan uang itu mereka beli kapal lagi tuh Pak. Mereka build kapal lagi, mereka beli yang lebih besar supaya harapannya kondisinya akan berlangsung lama. Jadi space kapal itu sendiri tersedia banyak sekali.
Tapi apa yang terjadi pada saat 2022 semester akhir, demand mulai menurun. Karena booming komunitas sudah turun. Ya. Karena pada mungkin 3 kuartal pertama itu booming ya, Booming. batu baranya naik, CPO-nya naik ya. Ya itu booming, tapi kan semester akhir 2022 ya global demand Iya. slow down ya Slow Pak. down, ya. Karena banyak hal, Rusia, Ukraine itu Iya. juga pemicu di awal. Terus juga kita punya yang namanya BRICS, itu yang akan menyaingi Amerika, di Eropa. Itu juga salah satu yang menyebabkan akhirnya global demand itu slow down. Iya. Global demand turun, kapal sudah terbikin kan Pak. Ya itu akhirnya Iya. misdiagnose kembali. Akhirnya Iya. kapal sekarang banyak, tapi dan mereka berusaha menyamakan profit tahun lalu, kapal ini akhirnya diparkirin lagi Pak. Sekarang nggak banyak yang dimasukin, diparkirin dengan harapan space-nya akan naik lagi, dipakai lagi, harga akan naik lagi. Tapi itu belum terjadi sampai saat ini. Jadi sekarang shipping line juga sedang mengalami turbulence kedua, yaitu justru go down. Ya, pemirsa, yang menariknya adalah PT Gateway Container Line ini masuk kategori UMKM. Dan ini keberhasilan dari Gateway Container Line ini dalam meningkatkan kegiatan usahanya, skala usaha, bahkan sudah menjadi pemain global. Ini menjadi salah satu bukti bagaimana keberhasilan pemerintah dalam mendorong UMKM dan secara khusus agar UMKM naik kelas. Nah, ini perusahaan ini sekarang sudah mengekspor dan mengimpor produk dari berbagai negara. Bisa dijelaskan? Ya, Gateway Container Line ini kami berdiri 2009 ya Pak. 2009 mulai berdiri Iya, ya? 2009. Saat itu kantor kami juga masih di 15 tahun ya? ya di 14-15 Tanjung tahun. Priuk waktu itu. Kantor kami sebelum akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa tidak boleh ada office di dalam pelabuhan. Saat itu kami memang pada saat kami berdiri, kami sudah mempunyai goals atau misi kami sudah jelas bahwa kami ingin menjadi leader di konsolidator. Konsolidator itu kami mengumpulkan barang-barang industri, tapi biasanya kan kalau mungkin Bapak atau teman-teman lihat tuh bentuknya udah kontainer ya Pak di jalan, Iya, kontainer-kontainer besar di jalan. Truk-truk kontainer, Iya, itu masuk kapal juga kontainer. Betul. Mungkin orang ngirimnya, oh kalau mau kirim ekspor atau import itu berarti harus containerize. Iya. Kami tidak. Jadi Bapak atau Ibu pelaku industri, teman-teman UMKM kami pun yang punya barang kecil-kecil cuma 1-2 kubik mau ekspor ke Singapura, ke Korea, itu kami yang mengerjakan. Kami yang mengumpulkan sampai dengan 1 full kontainer itu kami kirim. Jadi goals kami tersebut clear sehingga ya dalam kurun waktu tidak terlalu lama kami juga bertumbuh cepat Pak. Dari awal kita berdiri itu 6 penggawainya 6 orang ya? 6 orang, sekarang kami sudah kurang lebih 320 320 karyawan. dan luar kantor biasa. kami juga sudah tersebar di Jakarta, Bandung, Cikarang, Semarang, Surabaya, Belawan, terbaru Makassar. Makassar itu target kami untuk Grab Indonesia Timur Market. Jadi kami buka. Jadi memang walaupun kami SMI, tapi semangat kami adalah global. Global ya? Ya, jadi buat teman-teman logistik mungkin yang masih mulai atau baru mulai, Iya. itu potensinya luar biasa. Ke berapa Pak. negara ya? Sudah berapa negara kegiatan ekspor impor? Hampir semua Pak. Semua. Kita sebut sekarang yang gede-gede aja karena kita megang data Badan Pusat Oke. Statistik ya. Amerika itu kita surplus lah. Dengan Amerika, dengan India kita surplus ya. Dengan China udah pasti. kita defisit besar sekali ya. Betul. Filipina di ASEAN tuh banyak kita surplus, termasuk dengan Filipina kita surplus ya. Iya. Dengan Malaysia juga kita masih surplus. Ini dengan Jepang juga itu surplus. Ini kemana ke negara mana aja? Tadi yang Pak Primus sebutkan termasuk, tapi memang kami itu untuk konsolidasi, kami terbesar saat itu ke United Arab Emirates, lebih tepatnya Jebel Ali, Dubai. Dubai. Iya. Oh lumayan ya. Itu produk apa ke sana yang Tekstil. dikirim? Oke. Tekstil Pak, itu market terbesar kami sampai saat ini. Dari awal kami berdiri Pak, sampai sekarang itu Dubai itu menjadi pasar terbesar untuk Dubai. kategori tekstil. Jadi ekspor tekstil kita masuk ke sana ya? Masuk? Sudah sampai garment juga nggak? Belum. Belum. Oh bahannya aja. Belum, baru tekstilnya aja. Awal tuh kita dulu besar, tapi sempat terdisrupsi oleh China.
Sabar, itu dari yang bahan baku kapas kah, rayon kah, polyester kah? Sudah jadi kain. Kain ya? Artinya kain dari bahan baku apa? Dari bahan baku polyester. Polyester, oke. Polyester, cotton, atau mix. Jadi ada Mix, polyester, ya. cotton. Itu Dubai, terus yang kedua tuh ASEAN, hampir semua, Thailand, semuanya. Jepang juga kita kirim. Amerika kami kirim juga banyak, Eropa juga ya, tapi Eropa itu tereduksi dari kami mulai dari 2009 sampai sekarang itu tereduksi mungkin lebih dari 70% volume Eropa. Nah, yang uniknya kami adalah mungkin negara-negara yang jarang orang dengar seperti Bangladesh, itu kami satu-satunya konsolidator Pak yang memiliki direct service Jakarta, Bangladesh dengan portnya Chattogram itu hanya kami, Pakistan dengan portnya Karachi itu juga hanya kami, India itu kita ada 2, Navaseva dan Chennai, itu juga kami adalah pelopor untuk mempunyai direct service ke sana. Jadi hampir semua negara kami masuk, tapi negara-negara tadi adalah main product dari Tadi disebut berkali-kali kata konsolidator, itu apa persisnya makna dari kata itu? Mengkonsolidasi barang, yaitu tadi kami teman-teman yang punya atau pelaku industri yang tidak bisa mengirimkan dalam jumlah banyak, itu kirimnya via kami Pak, karena nggak bisa ke shipping line. Kalau full bisa langsung ke shipping line, tapi kalau LCL kita nyebutnya less container load, itu harus ke konsolidator seperti kami. Jadi kegiatan pengiriman barang ini ada berbagai macam, ya ada sebut JNE segala macam. Itu bedanya di mana tuh? Mereka juga pengiriman. Iya, JNE itu mungkin sejenis dengan seperti si Cepat saat ini ya Pak, Ninja Express dan sebagainya. Itu mereka barangnya kan kecil, parcel-parcel. Saya pesen kosmetik kecil, lipstick doang, itu mereka kirim parcel. Tapi kami enggak, kami di sektor industrial goods. Jadi memang di kalau pabrik dari mulai mungkin mereka import spare part, machineries, itu semua kami handle. Jadi mesin-mesin itu Gateway yang mengirim. Iya, kami Begitupun pengirimannya, jasa pengiriman. Juga. Nah, kemudian apakah sudah masuk kepada yang partai besar? Indonesia kan ekspor nomor 1 kan CPO batubara. Udah masuk ke sana nggak? Tidak, kami saat ini ya belum mengambil sektor ke sana. Kami lebih memang ngarahnya ke consumer goods, termasuk garment, tekstil, otomotif. Kami ngambil ke situ, tapi sektor itu tidak, kami belum ambil. Tapi untuk partnernya, kan kayak batubara, oil and gas, itu kan butuh alat-alat ya Pak. Nah, kami handle di alat-alatnya ini. Jadi seperti alat beratnya, heavy equipment, itu kami handle. Tapi untuk pengangkutan komoditas tersebut kami belum lakukan. Artinya ke depan akan ke sana? Diversifikasi produk mungkin iya. Ke sana ya. Oke. Tadi sudah disebutkan Gateway Container ini adalah UMKM ya, menengah ya, kecil menengah. Itu karyawan di atas 200 orang ya. Itu asetnya berapa sekarang asetnya? Aset yang kami miliki sekarang sekitar 222 miliar Pak. 222 miliar. Kalau sales tahun lalu? 436 miliar. Lumayan ya. EBITDA positif kan sudah? Iya. Berapa itu barangkali bisa dijelaskan EBITDA-nya? Marginnya ya Pak? Iya, marginnya. Terakhir kemarin itu kami sekitar 11,38. Oke. Jadi perusahaan ini sudah untung sudah beberapa dekade. Ya berdua dekade ya, ini ada 15 tahun. 15 Tapi tahun. sudah lama profit ya Pak, tentu saja. Dari awal kami berdiri Pak, sudah profit. Wah, ini dia. Kami tidak mengalami yang namanya rugi. Jadi itu nggak ada itu valuasi ya, mimpi-mimpi nanti kapan baru untung. Ini perusahaan ini Gateway hebat ya. Begitu didirikan, ada kegiatan, ada sales, EBITDA positif, dan ada net profit. Luar biasa ya. Iya Pak. Itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai bikin perusahaan yang dari awal langsung untung? Gimana caranya? Kepingin juga sih bikin perusahaan seperti itu. Tadi Pak, karena memang goal kami sudah jelas. Kebetulan kan kami berempat Pak. Pak Bagio, Pak Santo, Pak Surya, dan saya. Background kami semua adalah konsolidator. Oh, oke. Background kami semua, dan kami sebelumnya main sendiri. Sebelumnya kami different company, kompetitor ya. Kompetitor. Jadi tapi karena memang kami sudah paham bisnisnya, dan kami juga mempunyai spirit yang sama, karena untuk jadi konsolidator itu Pak,
Kalau nggak punya passion susah Pak. Bayangin tiap minggu, tiap Jumat harus mikirin kontainer penuh apa enggak. Iya kan? Kalau nggak punya passion itu frustasi. Teman-teman kami banyak dan akhirnya tumbang. Nah, seperti itu. Nah, karena goals kami jelas, kita setting bisnis modelnya juga memang konsolidator. Kami tahu plus minusnya di mana, customer segmentnya juga kami juga jelas. Ya, tadi langsung profit. Even bulan kedua kami sudah profit. Luar biasa. Ini nih benar ini bikin UMKM yang masuk untung ini. Jadi memang kami agak bingung kalau ada yang bakar-bakar duit, kami nggak paham. Tidak ada era burning money ya. Luar biasa. Nggak kenal. Nggak kenal ya. Oke. Nggak kenal. Nah, ini untuk dia bisa gede ini ya bagaimana strategi, ada masih itu Bu Esti dan teman-teman ya, Pak Bagio dan Pak siapa namanya Pak tadi? Santo dan Pak Pak Santo Surya. masih menginginkan tambah partner, ada fresh money sehingga lebih besar lagi. Ini kan kalau lihat untung prospek bagus kan bisa kegiatan logistik tidak hanya tadi yang kecil ya, tapi bisa masuk ke Iya. yang gede ya. Betul Pak. Yang mau kemarin seperti yang mau investor di kami juga ada beberapa. Iya. Even teman-teman kami di luar negeri juga mau, tapi memang saat ini kami masih membatasi. Kami membatasi bahwa Gateway saat ini dikelola kami saja untuk saat ini ya Pak. Kalaupun partner yang bisa itu hanya bank. Jadi karena modal kerja kami pun kami tidak menggunakan bank sama sekali Pak Primus. Sabar dulu. Artinya kan ini kegiatan perusahaan operasional ini kan ada pendapatan. Tapi pembayarannya kan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan? Iya betul. Nah, sementara activity, kegiatan tiap hari kan biaya kan harus dibayar. Iya. Nah, berarti mengandalkan modal dong semuanya. Iya, modal kami di awal pasti, tapi karena model bisnis kami tadi, model bisnis konsolidasi, apalagi import Pak, itu tidak kenal kata kredit saat kami berdiri. Semuanya cash basis. Cash basis. Iya. Jadi tidak mengalami cash flow mismatch. No. Keren sekali Iya, perusahaan ini. kami nggak ada. Tapi memang nggak semua, karena saking kami mudahnya menerima cash, itu teman-teman yang lain mungkin akhirnya uang itu mereka langsung cepat, mungkin mereka melakukan perluasan usaha atau apa, kami tidak. Tetap yang kami terima itu kami fokuskan di lini bisnis konsolidator ini, karena kami mau konsolidator ini kuat, dan itu ya terbukti. Maksudnya kami bisa modal usaha itu tidak sama sekali. Sabar, cash basis itu, ini kan perusahaan Anda kan itu konsolidator ya. Jadi ketika mengumpulkan barang yang mau diekspor atau impor, pada saat itu langsung dibayar Ya, pembayaran. import. Langsung dibayar ya. Itu berapa hari atau berapa minggu? Kalau import itu pada saat kapal tiba Pak, mereka juga bisa ambil karena untuk ambil barang mereka harus ambil dokumen ke kita. Pada saat mereka ambil dokumen, Payment. mereka harus bayar. Wah, keren ya. Jadi tidak ada masalah cash flow. Padahal semua perusahaan di dunia, apalagi di Indonesia, itu masalah terbesar itu cash flow. Bagaimana manage cash flow, ya kan? Yap, betul. Karena pembayaran berapa bulan kan bisa repot kan Pak. Ya Iya. kita lihatlah ini termasuk yang berbisnis dengan yang BUMN sekalipun kan itu kontraktor. Waduh, bayar kan sekarang banyak kontraktor mengeluh juga kan? Banyak, Pembayaran yang Pak. lama gitu kan. Kami salah satu yang mengalami Pak Primus. Oh, begitu ya? Kami tidak menyebutkan siapa Iya, institusinya, iya. tapi kami mengalami hal tersebut. Tapi itu akhirnya ya kami jadikan pelajaran aja. Untungnya itu karena core bisnis kami sudah kuat, ini akhirnya membantu kami recovery dari masalah-masalah tadi. Iya. Nah, Presiden kita Pak Jokowi selalu disebut UMKM digitalisasi. Yap. Jadi mendorong kemajuan UMKM digitalisasi dan green economy. Iya. Nah ini mau saya tanya, digitalisasi di Gateway kontainer lain gimana? Saya bangga Pak. Saya bangga untuk Gateway karena untuk skala SMI seperti kami ya Pak, itu saat ini mungkin konsolidator lokal. Saya tidak bicara PMA ya, kami bicara lokal. Itu yang mempunyai sistem berbasis web base itu nggak banyak. Mungkin kami salah satu pionir untuk lokal web base. Jadi customer dimanapun, staff dimanapun bisa mengakses sistem kami selama ada internet. Booking online juga itu baru kami. Even pandemi itu Pak, kami konsolidator di awal yang memang menciptakan IDO, delivery order. IDO itu biasanya diambil harus ke kantor kami dengan beberapa dokumen yang harus disubmit. Kami punya itu di awal.
Terus saat ini juga Bapak kalau tahu Pak Jokowi juga menerapkan NLI ya Pak, National Logistic Ecosystem. Bapak boleh cek itu Gateway baru satu-satu konsolidator yang terafiliasi dengan NLI. Walaupun belum implementasi Pak, tapi kami sudah siap karena kami yakin beberapa tahun ke depan pasti akan implementasi. Terus keuangan kami juga semua sudah berbasis ERP, online semuanya. Jadi digitalisasi buat kami itu benar-benar menjadi concern. Walaupun Pak, dengan kami kan sudah invest di awal nih untuk digitalisasi. Usernya yang masih justru belum ya. Mungkin dari 100 customer kami itu yang mau make 1-2. Begitu ya. Sebegitu masih rendahnya minat akan digitalize seperti itu. Tapi nggak bisa dihentikan atau nggak bisa dielakkan ya. Ke depan harus digitalisasi. Harus 7-8 tahun prediksi ini akan, dan saat itu terjadi Gateway siap gitu Pak. Ini kan yang namanya digitalisasi ya memanfaatkan itu sosial media tapi punya website sendiri e-commerce dan kemudian payment system yang sudah betul-betul ya paling tidak kris lah itu sekarang ini sudah era. Nah, kami karena kan kami mempunyai credit term dengan customer ya Pak, sehingga memang payment ini kami belum bisa menerapkan gate payment langsung dari sistem karena memang masih sulit. Tapi pada saat NLA ini implement, kami pun siap. Kami bermitra dengan bank juga untuk menciptakan gate payment. Iya. Nah, sekarang tentang global player, bagaimana Gateway sudah menjadi pemain global. Itu berapa persis berapa negara dan paling enak, paling nyaman yang dia punya governance paling bagus itu sehingga lancar lalu lintas barang, terutama payment itu negara mana? Kalau in term of payment itu Singapura. Karena memang Singapura ini karena dia hub dunia ya Pak ya. Jadi memang bisnis pertama kami jalan justru ke Singapura, itu payment juga no issue. Luar biasa ya. Luar biasa, regulasi juga juga. Tidak heran kalau dia menjadi hubnya dunia. Karena memang prudent ya. Prudent. Regulasi mereka juga sangat amat memudahkan. Kedua itu Vietnam juga oke Pak dari sisi. Vietnam negara yang masih ini termasuk cepat ya. Paling enak kerja sama Vietnam Pak untuk terkait HR, human resource-nya apalagi. Kerja mereka cepat sekali dan regulasi pemerintahnya juga sama sekali tidak menyulitkan. Jadi ya dua ini yang kami tidak worried, kalau ada apa-apa pasti selesai cepat. Ke Jepang juga nggak? Ke Jepang sama. Bagaimana pengalaman ke Jepang? Jepang ini memang salah satu pengalaman Gateway karena memang di awal kami sulit sekali untuk bisa bekerja dengan Jepang. Karena kami tahu loyalty mereka juga sangat tinggi. Sehingga kalau mereka udah kerja itu susah digoyangkan Pak. Susah untuk merubah partnership mereka. Tapi akhirnya mungkin di tahun 2019 akhirnya kami bisa kerja sama dengan Jepang. Itu saya terharu banget Pak Primus. Pertama kalinya kami dengan Jepang. Ya tidak terjadi tidak pernah terjadi konflik, tidak terlalu demanding juga. Selama etika bisnis dijalankan, Jepang itu enak banget juga. Kami tidak terlalu worried suddenly mereka akan meninggalkan atau suddenly mereka merubah kerjasama, itu enggak. Itu produk apa aja yang kita ekspor ke sana dan? Ada banyak tekstil ada. Tekstil. Garment ada. Untuk pakaian anak-anak lah atau untuk apa? Kebanyakan dewasa. Dewasa ya? Iya. Kebanyakan dewasa. Karena itu sudah dalam bentuk pakaian atau pakaian? Oke juga ya? Bentuk pakaian. Karena Uniqlo juga ada produksi di kita Pak. Iya, Uniqlo sekarang udah raksasa banget ya? Iya. Luar itu biasa. Produksinya di kita juga. Begitu ya? Jadi saya kadang-kadang sekarang karena saya tahu logistik ya Pak, atau saya bekerja di bidang logistik, itu produk-produk mendunia, itu Indonesia yang produksi Pak. Iya ya? Di mana? Di kawasan mana? Bandung? Atau di... Tangerang, Bandung ada. Itu masih oleh korporasi-korporasi besar ya? Korporasi, ya. Ya karena secara umum ya, Bu Esti ya, itu TPT di Indonesia turun declining, bahkan perusahaan gede bangkrut kan? Iya, banyak. Itu kalau dari orang logistik itu melihat gimana? Mengapa kok bisa bangkrut itu tekstil kita?
Persaingan Pak, persaingan harga. Terutama dari China. Kita di tahun berapa juga kan terdisrupsi sekali dengan China ya, yang harganya turun. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi memandang bahwa produk kita bagus banget Pak. Produk kita bagus banget. Mungkin tinggal nanti pemerintah melihat kenapa akhirnya harga kita nggak terlalu kompetitif di luar. Betul. Karena produk kita sebenarnya disukai Pak sama luar. Mungkin ada faktor-faktor apa yang akhirnya perusahaan tekstil ini di sini pun kok banyak yang gulung tikar. Tapi faktor generasi penerus juga berpengaruh loh Pak. Banyak, ada beberapa customer kami pun setelah pindah generasi itu decline. Mungkin passionnya sudah beda. Sekarang saya mau tanya tentang India. Kita tahu bahwa the biggest population in the world itu nomor 1 sekarang udah India. Udah selisih 1,435 miliar. Sementara China itu 1,425. Jadi udah makin besar ya. Yang ketiga Amerika 360 juta, Indonesia 280 juta, Pakistan di bawahnya. Jadi 5 besar itu penduduknya sudah hampir 50% penduduk dunia yang sekarang 8 miliar ya. Tapi India ini menarik karena ketika recovery pandemi COVID-19 bisa kita atasi, pertumbuhan ekonomi Cina 2021 di atas 7%. Tahun lalu 2022 6,5, pada 2021 9% lebih malah, 9% lebih. 2022 7% lebih dan tahun ini kalaupun turun masih di atas 6,5%. Dan kemudian walaupun mereka penduduk besar ya, tapi per kapita GDP per kapita masih kalah sama Indonesia ya. Indonesia sekarang kan sudah 4.900, hampir 5.000. Mereka baru sekitar 2.600. Tapi karena penduduk besar, mereka punya GDP itu sudah hampir 4 triliun. Kita kan 1,2 triliun ya. Nah, perdagangan kita sama India, itu kita selalu surplus ya. Tahun lalu kita surplus itu sangat signifikan. Surplus Indonesia tahun lalu itu 14 miliar. 14 miliar. Nah, ini gede. Nah, ini bagaimana apa yang sudah ditangani dengan India ini ekspor impor? Oke. India itu sebenarnya kalau kayak term of export mereka nomor 1 kan kita ekspor ke mereka coal ya Pak, coal briquette. Gateway tidak bermain di situ. Kemudian CPO. Iya, yang kedua CPO kami main ke situ. Tidak bermain. Belum ya? Iya, belum. Yang ketiga alloy steel juga kami bermain, tapi tidak nggak banyak. Mungkin salah satu customer yang GRP itu kita handle. Tapi India ini memang sudah dekat dengan kami sejak awal Gateway berdiri Pak. Karena tekstil itu terbesar di beberapa di Indonesia tuh ke kami seperti Indorama. India punya kan? India punya. Ya, itu teman kami sudah lama sekali juga. Terus buyer-buyer di Dubai, karena kami terbesar ke Dubai itu juga semua tradernya adalah India. Jadi memang kami sudah tidak asing dengan India. Tapi memang India ini menjadi menarik setelah tadi yang Pak Primus sebutkan, faktor-faktor. Sehingga kami biasa setiap tahun kan ada Gateway Conference ya Pak. Kami memprediksi nih next negara mana yang akan menjadi bintang. India tersebutlah di conference kami. Karena memang kami berpikir negara dengan banyak penduduk, mereka punya bonus demografi kan ya Pak. Pertumbuhan mereka pastinya akan cepat. Roda ekonomi tumbuh cepat, industri tumbuh cepat. Kalau pemerintahnya memang menerapkan keputusan yang tepat. Jadi India ini memang jadi concern kami bahwa kami di logistik itu begitu ekonominya tumbuh, logistik pun akan menyertai. Kami kan hulu ke hilir Pak, lebih banyak hilir sih kami ya. Jadi ya saat ini kami penetrasi ke India dan itu memang benar-benar meningkat. Saat ini ekspor kami pun Jakarta India itu juga sudah meningkat. Karena memang kami fokus, kami mencari partner-partner di India pun dulu bisa 1-2, sekarang tidak Pak. Jadi kami ke India itu kita mencari beberapa partner lagi. Karena pasar India yang begitu luas. Kalau kami kerja cuma 1, mungkin kami nggak bisa dapat banyak gitu. Kami kerja mungkin dengan beberapa. Dan itu kalau tekstil, mereka kalau kita kan hemat, mereka kan bisa muter-muter pakaiannya, jadi lebih banyak kan Sari.
Terus. kain sari. Betul. Jadi ya dan Indonesia kan juga punya bilateral ya, perdagangan bilateral dengan Form AI. Ada beberapa komoditi juga yang dipermudah. Jadi ya kami memang saat ini penetrasi India itu benar-benar kami perdalam. Iya. Kita mengimpor apa dari sana? Nah itu karena tadi banyak minyak atau dan gas ke sana, ke sini biasanya mereka kan kirim parts-parts tuh Pak, mesin-mesin untuk pengolahan. Itu kami handle. Handle ya, Iya, mesinnya. mesin-mesin, part-part mesinnya. Terus mereka juga import beberapa essence oil karena dia juga India kan juga bagus di produsen essence oil. Itu kami juga mengimport beberapa campuran raw sugar ya. Mereka juga ekspor ke sini kan, kita Raw impor sugar, gula. iya, nomor Kalau 2. daging juga, tapi kami nggak handle. nggak menangani daging ya. Tapi daging nggak masuk ke 3 besar sih. Nah, ini kan rencananya mau lebih meningkatkan kerjasama dengan India, dengan lewat kedutaan besar Betul. India di Indonesia ya. Itu rencana ke depan persisnya gimana? Jadi memang ini pengalaman pertama kami nanti Pak, business matching ya. Iya. Roadmap kami memang ke global. Jadi pertama kami dengan India karena memang India sedang dalam kondisi yang sangat baik. Iya, bagus. Jadi dengan kedubes India kami berharap bisa minimal di awal engage dulu. Iya. Kami tahu persis gimana India, mereka juga tahu G2 itu seperti apa. Dan mungkin next step-nya ya kami akan lebih banyak lagi berinteraksi. Industri-industri apa saja memang sangat membutuhkan logistik, terutama dari sisi konsolidasi, Pak. Jadi ya diharapkan banyak informasi yang bisa kami gali di situ. Nah, kemudian dengan Cina gimana? Gateway ke sana juga nggak? Iya, import itu kami volume terbesar dari China. Pasti, kalau ekspor nggak ada. Impor dari sana? Karena kalau ekspor kan ini Pak, besar-besar, sedangkan kami kan bermain di sektor konsolidasi yang kecil-kecil. Impor apa dari Cina? Banyak, spare parts iya, chemical iya, aksesoris, kalau beli baju, Iya. kancing, semuanya itu juga dari Cina. Pakaian? Pakaian, kalau pakaian jadi, itu kami tidak mengambil karena itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan Iya kan. ke negara. Jadi kami tidak mengambil porsi itu. Kami hanya memang raw materialnya saja. Aksesoris itu terutama jenis apa sih? Kalung kah atau apa? Karena kalian China memproduksi everything ya, semuanya. Iya, aksesoris itu aksesoris pakaian, Pak. Jadi mulai dari kancingnya, Iya, kancing. atau mereka ada hiasan-hiasan apa, sampai hangernya gitu. Nah, itu Luar dari biasa China. ya. Banyak sekali item. Jadi tidak ada satu mata barang pun yang bisa diekspor oleh Gateway ke sana, ke Cina. Ada, tapi nggak banyak. Ada kayak ke Shanghai kami masih banyak Pak, tapi nggak banyak. Apa nggak yang di-compare dengan sebenarnya presentasi ekspor Indonesia ke Cina ya? Kami Artinya nggak banyak. mereka kan, kita kan mengimpor produk industri kan, yang betul labor intensif. Seperti ya, saya pikir aksesori juga masih kategori labor intensif juga ya. Ya. Tapi produk kita yang sama UMKM yang bisa ke sana belum ada yang bisa nembus Cina. Cina enggak. Saking murahnya mereka di sana, kita nggak bisa membuat produk yang bersaing dari sisi price ya. Iya, kita kirim ke sana itu juga tekstil Pak. Jadi bahan yang kita kirim, bukan garmennya. Bukan garmennya. Garmen itu ke Eropa, sama Amerika. Kalau mereka kan mengimpor buah dari kita ya. Iya. Kita mengimpor jeruk, tapi kayaknya mangga dari kita ya. Mangga atau apa namanya? Manggis. Manggis ya. Dari kita. Tapi nggak di tangan sama Gateway. Kami menangani, tapi nggak banyak karena kan semuanya harus biasanya via air freight. Iya. Itu volumenya nggak besar, kecil-kecil. Dan kami sudah di air freight, tapi core bisnis kami belum di perishable. Iya. Sekarang menjelang akhir Bu. Tadi sudah mengapresiasi Vietnam ya, negara maju yang kita masih ingat manusia perahu. Iya. Mereka betul-betul memacu pertumbuhan ekonomi dan terjadi akselerasi yang signifikan ya. Dari pengalaman Ibu berbisnis dengan berbagai negara, ya Jepang, tadi Vietnam, Singapura, dan sekarang menjajaki India lebih dalam lagi, sudah lama dengan Dubai. Iya. Itu apa yang bisa dibantu oleh pemerintah sebetulnya?
regulasi mana yang bisa diperbaiki agar bisa membantu player ini. Ya. Boleh nyebutin institusi nggak Pak? Nggak apa-apa. Karena tujuannya kita untuk mencari solusi. Ya. Jadi podcast konvergensi ini adalah sebuah ajang untuk menghadirkan semua pelaku usaha dan regulator untuk memberi solusi bagi bangsa ini. Karena kita butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi, karena angkatan kerja kita besar, dan itu terutama usia produktif kita kan 192 juta usia produktif ya. Yang orang bilang bonus demografi banget, ya. Betul. Ini harus ekonomi bertumbuh. Iya. Setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi itu kita kehilangan kesempatan untuk memberi lapangan pekerjaan kepada 400.000 orang. Jadi kalau pertumbuhan naik 1% berarti ada 400.000 yang bisa diserap. Begitu sebaliknya kalau turun 1-2%. Nah, saya pikir pemerintah akan senang kalau kita beri masukan. Silakan Bu. Baik, stakeholder yang paling penting di kami selaku pelaku logistik itu salah satunya adalah bea dan cukai, Pak. Bea dan cukai. Ya, bea dan cukai. Karena semua regulasi biasanya keluar melalui paling banyak dikeluarkan oleh bea cukai, mungkin terkait dengan PMK dari Menteri Keuangan juga. Mungkin apresiasi saya di awal karena saya sudah sekitar 24 tahun di industri, memang sistem bea cukai ini terus diperbaiki ya Pak, jauh lebih baik. Dan sekarang sudah mengarah semua ke digitalisasi, semua sistem online. Tapi gini, mereka keluarkan sistem online. Kita punya namanya Slim Pak. Slim itu adalah satu portal di mana memang sekarang semua kita komunikasikan melalui portal tersebut. Nah, di situ ada tenggat waktu kayak pengurusan reekspor itu kurang lebih 10 hari, reimport kurang lebih 10 hari dan sebagainya. Namun pada saat di prakteknya Pak, itu kadang bisa lebih dari 10, itu kadang bisa menjadi 30. Sabar, 10 bisa ke 30? Bisa jadi 30. Bisa dan double itu 3. working days ya Pak, bukan calendar days. Karena gini, namanya kami kan atau pelaku eksportir atau importir sendiri, mereka mungkin tidak terlalu paham untuk mengerjakan suatu ini, dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, begitu kami submit kurang 1, itu mereka baru ngasih keputusan di hari ke-10 atau hari ke-9, menjelang batas akhir. Dikasih keputusan bahwa belum diterima karena kurang ini, sehingga kami harus mengajukan lagi. Itu dihitung Pak, since day one lagi, hari pertama lagi. Itu terus sampai terpenuhi. During 30 ini, biaya yang timbul itu besar Pak. Sedangkan tidak semua eksportir-importir itu perusahaan besar. Nah itu dia. Mereka mungkin nilai yang mereka import atau mereka ekspor itu senilai 30 juta. Biaya yang harus mereka keluarkan pada saat ada sedikit masalah, ini sampai ratusan juta. Mereka berpikir apa? Buang aja itu barang. Ya, lebih besar sanksinya kan? Iya, dan itu beberapa kali. Itu dari sisi online service yang memang disediakan oleh BC. Belum lagi seperti sekarang ada OSS, BNSW, OSS itu kami berpikir yang awam adalah sistem terintegrasi kan Pak. Semua stakeholder itu berkumpul di OSS. Tapi pada saat kami submit OSS itu dan tidak ada respon lama, akhirnya kami ditimbang tetap harus ke A, harus ke B, harus ke C. Itu saya sudah. Padahal OSS untuk menghilangkan pos-pos itu, namanya single submission kan? Iya. Tapi itu tidak terjadi, sehingga saya pikir loh, ini apa bedanya sama dulu? Sekarang cuma beda submit di internet aja. Kalau dulu kita datang ya Pak, masing-masing. Tapi begitu kita ada masalah, tetap dipingpong A, B, C. Jadi mungkin ya kalau memang sekarang pemerintah mempunyai program digitalisasi, itu kan tujuannya mempermudah. Tapi mungkin kami minta tolong dibedah lebih dalam. Kenapa ini masih terjadi Pak? Ini banyak, kemarin juga teman kami UMKM mau ekspor juga sampai nggak jadi karena ternyata begitu keluar PEB itu persetujuan ekspor barang sudah keluar, tiba-tiba di pelabuhan ada kena ini nggak bisa jalan dengan segala masalah, timbullah biaya ratusan juta. Waduh. Akhirnya balik lagi. UMKM ini sampai keluar statement bahwa pemerintah ini membantu atau membunuh. Sampai statement itu ya? Keluar statement itu Pak. Jadi ya mungkin kami minta tolong ke pihak-pihak
khususnya Bea Cukai yang memang selaku regulator di pelabuhan, apakah ada kebijakan, misal Pak, error mereka launching sistem baru seperti ini lagi launching CESA 4.0. CESA itu sistem launching kita bisa di approve ekspor atau enggak, impor atau enggak. Pada saat implementasi itu pasti ada error Pak. Kami sangat maklum. Tapi pada saat error itu, di situ timbul biaya banyak. Oh iya. Karena kontainer nggak bisa masuk, kami harus bayar sewa kontainer. Tracking nggak bisa jalan, kami harus bayar biaya inap tracking. Nah, apakah ada kebijakan jika kesalahan itu terjadi karena sistem yang diimplementasi? Bukan karena pelaku. Iya, bukan karena pelaku. Itu kebijakannya apa? Apakah bisa diabsorb atau dikurangi? Karena kayak Brazil kan, mereka kalau pemerintah punya itu mereka absorb Pak. Iya. Di Brazil. Jadi apakah ada kebijakan-kebijakan seperti itu yang bisa diimplementasikan untuk pelaku-pelaku ekspor dan impor? Mestinya kalau itu masalah kesalahan pada pemerintah dalam ini kepabeanan bea cukai, maka kepabeanan yang menanggung, pemerintah menanggung, itu baru fair. Betul, karena Pak. mereka tuh fasilitator untuk melayani pelaku usaha kan. Iya, betul. Nah, yang OSS itu kan bukannya itu Kementerian investasi, BKPM. Betul. Itu pengalaman gateway container line itu ketika karena sudah perusahaan udah jadi tapi masih juga menggunakan itu aplikasi itu. Kasus terbaru itu kami kan punya gudang. Kami punya gudang konsolidasi di Marunda, Pak. Oke. Dulu hanya cukup SCAP BC. SCAP Bea Cukai menyatakan bahwa gudang kami memang selaku TPS, tempat penimbunan sementara, dengan SCAP tersebut cukup. Even di situ surat SCAP itu pun tidak ada batasan sampai berapa tahun. Jadi selama kami beroperasi, SCAP itu berlaku. Tapi kemarin ada perubahan bahwa gudang harus ada TDG, tanda daftar gudang. Kami harus melakukan pendaftaran baru melalui OSS tersebut. Seperti investasi baru ya? Baru. OSS. Pada saat kami melakukan itulah kami kami udah 2 kali Pak ke Kasudin yang di Jakarta Timur juga Kelapa Gading sudah. Kami dioper lagi sekarang harus ke Bekasi. Jadi ya, padahal SCAP udah ada. SCAP udah ada. SCAP kami sudah ada. Hanya untuk TDG itu sebegitu sulitnya. Sedangkan BC sekarang tidak bisa mengakui SCAP kami jika TDG itu tidak ada. Sedangkan kami mengoperasikan gudang tersebut dari 2012. Iya. Jadi ini kalau bisa diselesaikan itu justru sangat membantu UMKM ya. Sangat membantu ekspor. Sangat Pak. Karena sekarang UMKM ini kenapa saya juga concern, kami ingin membantu mereka dari sisi perizinan dan sebagainya karena kami paham untuk proses melakukan ekspor import itu jika mereka salah aja Pak, ambil langkah yang ada biayanya tinggi. Iya. Nah, pengalaman dengan bea cukai sudah pernah dialami langsung oleh gateway container line atau teman-teman? Customer kami Pak banyak. Banyak ya? Banyak. Yang nilai kemarin yang tadi saya cerita bahwa nilai ekspor dia hanya 60 juta, tapi harus import mereka 60 juta, tapi harus membayar 120 juta. Nah, ini relate kayaknya di faktor ya. Iya. Oke, itu kita nanti akan mengundang orang kepabeanan bea cukai. Mereka pasti punya etikat baik untuk memperbaiki ini. Apalagi kalau komandannya presiden mengatakan harus, Menteri Keuangan juga keras sekali ya. Nah, sekarang ini kan digitalisasi, tapi ekonomi hijau. Ya, nah, ekonomi hijau itu dituntut kalau korporasi ya, Bu Esti, itu sudah ada kewajiban memiliki annual report yang khusus, yaitu Sustainability Report atau ESG Report, Environmental Social Governance. Tapi orang biasa sebut Sustainability Report. Nah, pengalaman mitra kami bekerja sama dengan Bumi Global Carbon, sudah memberikan award beberapa tahun ya. Nah, karena sekarang saya ada di sini di Investor Trust, baru 5 bulan ya, media ini, kita sudah melakukan award ya, bulan ini, baru beberapa minggu lalu. Nah, pengalaman Bumi Global Carbon menangani UMKM di Banyuwangi, ketika mereka mengajar untuk membuat Sustainability Report, itu langsung produk mereka laku lebih baik. Jadi eksportir, pemesan lebih meningkat. Dan ada juga penginapan justru tamu makin banyak. Nah, bahkan ada perusahaan yang langsung dapat fresh money, kan ada orang mau chip in untuk memberikan investasi.
Nah ini bagaimana Bu Hesti sebagai Managing Director dari Gateway Container Line ini melihat pentingnya laporan keuangan hijau ini, Sustainability Report. Iya. Sustainability Report ini kalau saat ini memang Gateway belum membuat ya Pak. Kami memang sedang, tapi itu menjadi agenda kami. Sampai 2024 kami juga sudah mulai. Karena memang terkait dengan klien-klien kami juga betul. Yang sudah mengarah, sehingga kami selaku partnernya mau tidak mau harus mengikuti. Kemarin mungkin salah satu langkah awal yang kami lakukan adalah kami mendapatkan halal certificate Pak. Halal, oke. Iya, halal certificate karena memang dari customer yang memproduksi flavor, fragrance itu membutuhkan hal tersebut, dan itu memang akhirnya terkait secara nggak langsung kami memperbaiki itu Pak, sistem warehouse kami. Dulu mungkin yang tadinya cuek, mau ventilasinya gimana kayak gitu ya Pak, forklift yang kami gunakan juga masih memakai BBM gitu ya, pakai solar, tapi akhirnya kami mengarah bahwa berarti untuk ngarah ke green atau sustainability tadi sesuai dengan tuntutan customer, kayak kami sudah mulai mengganti dengan listrik. Terus juga ventilasi juga akhirnya sudah kami perbaiki. Penggunaan bahan lantai juga perbaiki. Alat-alat kebersihan kami gunakan pun kami sudah akhirnya memang multiplier efeknya jadi panjang. Tapi kami saat itu juga belum sadar Pak bahwa ini langkah menuju kami ke green economy nanti. Nah untuk nextnya saat ini kami juga sedang mempelajari sebenarnya mengarah ke sana tuh mappingnya harus seperti apa Pak. Ini memang masih kami pelajari di situ Pak Primus, harus seperti apa. Tapi itu jelas jadi salah satu goals kami. Menarik. Nah sebelum saya lupa, yang tadi kalau OSS jelas ya, itu BKPM, Kementerian Investasi. Tapi kalau yang di kepabeanan tadi, bea cukai namanya apa itu digitalnya? Slim. Online? Slip ya? Slim, S-L-I-M. Slim ya? Itu untuk apa? Untuk perizinan apa itu? Jika ada, jadi sebenarnya bea cukai itu ada namanya portal pengguna jasa. Portal pengguna itu jasa. Setiap eksporter, importer yang sudah mempunyai NIK, nomor induk kepabeanan, pasti ada. Di situ customer bisa melihat status-status kepabeanan semua mereka Pak. Pada saat mereka import, apakah sudah dapat lampu hijau untuk dikeluarkan gitu. Manifest juga ada di situ. Nah, Slim ini terkait pelayanan seperti misalkan ada masalah. Manifest yang dikirim itu ternyata salah nomor, atau ternyata pas kirim barang salah pencantuman nama, atau barang yang dikirim salah sehingga harus dipulangin gitu ke negara asal, itu semua melalui portal Slim pengajuannya. Nah, ketika dialami oleh partner dari Gateway ini, ketika mereka melakukan apa? Slim pada saat reekspor atau reimport, itu yang paling ketika sering. Melakukan reimport atau reekspor mengalami itu. Sistem digital online itu ya. Betul. Itu perlu diperbaiki. Kalaupun ada sanksi, jangan beri sanksi. Kalau kesalahan daripada eksportir atau yang pelaku bisnis tadi, bolehlah mereka menanggung. Tapi kalau kesalahan pada sistem, mesti pada pemerintah ya. Kalau sistem itu biasanya memang terkait tadi, sistem mereka punya namanya CISA 4.0 atau sebelumnya juga ada sistem-sistem lain. Biasanya begitu implementasi, adaptasi itu Pak, ya kan? Kami juga paham. Sehingga kadang stuck 4 hari, kami tidak bisa melakukan ekspor impor karena responnya nggak keluar, sistemnya error. Nah 4 hari bayangin Pak, kami harus bayar tracking inap, biaya storage. Terus ada ajang nggak, ada forum ketika terjadi masalah nanti bertemu, ada tukar informasi, mereka bisa mendengar keluhan. Kami punya asosiasi Gafeksi atau Alfi, biasanya sih ya melalui media tersebut nanti Alfi yang akan menindaklanjuti ke instansi-instansi terkait. Yang tadi kasus tadi sudah ada solusinya dari sana, dari Kementerian, dari Direktur Jenderal Kepabeanan? Belum ya. Oke, saya pikir menarik ya. Baik Bu Hesti, sekarang closing statement apa yang ingin disampaikan oleh Bu Hesti? Pertama tentu kepada government ya. Karena government punya niat baik untuk memberikan iklim usaha
yang sehat kepada semua player, pelaku usaha, agar ada percepatan pertumbuhan ekonomi, ada akselerasi, dan mereka siap untuk memberikan solusi kalau memang ada masalah pada regulasi dan pelayanannya. Dan kemudian kepada rekan-rekan pelaku small medium enterprise, supaya mereka juga jangan takut berusaha, dan peluang besar sekali di dunia ini, kan global ya, betul. Besar sekali, jangan cuma di dalam negeri. Dan bahwa UMKM naik kelas itu bukan hanya mimpi, tapi sudah terjadi, dialami sendiri oleh Gateway Container Line. Silakan Bu. Iya Pak, mungkin satu tadi terkait harapan kami ke pemerintah gitu ya Pak. Saat ini kami sendiri sudah sangat berterima kasih karena memang sistem yang dibangun pemerintah sudah sedemikian baik. Pemerintah juga terus mengupgrade sistem-sistem. Namun mungkin tadi ada sedikit kami mohon kebijakan pada saat implementasi sistem tersebut belum sempurna, sehingga terjadinya error. Mungkin ada kebijakan yang tidak memberatkan eksportir maupun importir. Itu satu, mohon dikaji ya Pak. Terus yang kedua mungkin terkait ke UMKM. Tadi Pak Primus bilang memang UMKM itu bisa naik kelas, itu banget Pak, bisa banget. Dan Gateway sendiri saat ini kami sedang fokus memang ke UMKM. Kemarin juga kami ke Surabaya bekerja sama dengan Kamajaya Logistik. Kamajaya. Iya, kami kerjasama dengan Kamajaya meluncurkan portal khusus untuk UMKM. Jadi Kamajaya lebih ke distribusi lokal, kami membantu di sisi ekspor impor. Kami juga siap memberikan edukasi terkait apa ekspor dan impor. Terus juga dari sisi akademisi sendiri, kami juga berusaha membuka kerjasama dengan kampus, itu membuka peluang magang Pak. Jadi mungkin ada nanti teman-teman yang dari mana magang, kami bisa. Ya silakan harus minum. Ya, ya bagus juga ya mahasiswa. Ya. Ya. Mahasiswa juga kami encourage untuk berani berusaha. Ya. Itu. Menarik Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini tentu ya sudah menikmati sebagai UMKM, ada mimpi untuk naik ke kelas korporasi kan? Pasti Pak. Pasti kan. Ada mimpi juga untuk initial public offering nggak? IPO menjadi perusahaan publik. Sekarang Bursa Efek Indonesia regulatornya OJK memberi kesempatan kepada UMKM untuk go public. Bahkan boleh dengan laporan keuangan yang belum untung, tetapi sudah menggambarkan prospeknya perusahaan. Iya. Ada niat nggak untuk go public, menjadi public company? Belum. Enggak. Sampai saat ini enggak. Ya. Apa yang membuat khawatir tuh? Satu Pak, di logistik itu banyak sekali kompleksitas Pak. Logistik banyak sekali stakeholder juga yang kami tidak bisa prediksi movementnya kemana. Di lapangan juga kondisinya itu tidak seindah yang orang-orang bayangin. Jadi kami memutuskan belum berani untuk IPO. Jadi ya kami masih nyaman seperti ini. Okay. Iya. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Managing Director dari Gateway Container Line, Hesti Rosmawati. Terima kasih Bu Hesti, luar biasa, inspiring ya, sangat menginspirasi bangsa Indonesia ya, bahwa ada UMKM yang sudah menjadi global player. VAI bisa menjadi global player karena Gateway Container Line sudah menerapkan standar internasional. Jadi sudah global standard ya. Betul Pak. Nah, ada beberapa hal yang sudah disadari untuk diimprove ya, untuk diperbaiki, tetapi sudah mencapai level global. Buktinya sudah berbisnis dengan berbagai negara dan terutama negara besar yang dikenal sebagai negara yang high regulated. Nggak gampang orang masuk Singapura kan, nggak gampang orang masuk Jepang ya, bahkan Timur Tengah pun nggak gampang karena mereka negara maju, mereka sudah, karena semua orang kepingin masuk ke sana juga kan, Timur Tengah. Nah, itu luar biasa.
kita ingin supaya semakin banyak UMKM yang naik kelas dan bisa menjadi pemain global. Kegiatan produksi boleh di sini, tetapi produknya bisa diekspor. Dan jasanya seperti ini kan perusahaan jasa ya, Iya, betul Pak. itu bisa melayani kegiatan ekspor-impor ke berbagai negara. Dan pemirsa, sampai jumpa dalam acara konvergensi selanjutnya. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih. Dan selamat sukses buat Gateway Container Line. Dan selamat sukses buat UMKM Indonesia.